kemudian lihat Kanjeng Nabi itu mau melakukan sholat di dekat Ka'bah. Nah, ketika melihat Nabi Muhammad ini mau sholat, Abu Jahal itu mendatangi. Muhammad, kamu mau apa di sini? Saya mau sholat. Kamu tidak boleh sholat di sini. Dicegah sama Abu Jahal. Nah, kemudian turunlah ayat. Ara'aital ladzi yanha. Ara'aital ladzi yanha. Beritahukan aku orang-orang yang mencegah. Ara'aita, beritahukan kepada, atau apakah kamu melihat abdan, seorang hamba. Ara'aita, apakah kamu melihat alladzi yanha, orang yang mencegah, abdan, seorang abid, seorang hamba, idza shalah, ketika dia itu melaksanakan sholat. Apakah kamu melihat ada orang yang mencegah seseorang ketika orang itu mau sholat? Nah, itu salah satu contohnya Abu Jahal. Nabi mau sholat kemudian dilarang, tidak boleh sholat. Nah, ini salah satu bentuk kedzaliman Abu Jahal. Jadi salah satu bentuk kedzaliman Abu Jahal itu orang mau beribadah tidak boleh. Mau ngapain? Ngaji. Orang usah ngaji, masa wae enak. Mulai mau baca ngaji dia minggu ngaji meneh. Ada orang mau berbuat baik dilarang, hati-hati. Ini seperti sikapnya Abu. Nah, jadi salah satu bentuk kesewenang-wenangan atau kedzaliman Abu Jahal itu adalah itu melarang orang melaksanakan aktivitas ibadah. Sampai dalam riwayat itu Khalifah Ali bin Abi Thalib itu ketika zaman beliau menyaksikan sebelum sholat ada banyak orang, ada banyak jemaah itu melaksanakan sholat qobliyah dulu. Ini qobliyah atau sholat sunnah mutlak yang dilaksanakan sebelum sholat Idul Fitri. Nah, ada sahabat lain itu bilang begini sama Khalifah, ya Khalifah, itu ada banyak orang melaksanakan sholat sebelum sholat padahal zaman Nabi juga ada ini. Beliau dilarang. Kata Khalifah itu, saya takut kalau saya melarang mereka untuk melaksanakan sholat, nanti saya termasuk orang yang diberitakan oleh surat Al-Alaq, Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalah. Jangan-jangan nanti saya masuk kayak Abu Jahal, ada orang sholat mau malah saya larang. Nah, itu kata sahabat Khalifah. Maka kita harus berhati-hati. Misal ada istri kita, ada suami kita, ada anak-anak kita mau melaksanakan aktivitas ibadah, ajaran agama, jangan sampai kita karena kita harus khawatir nanti kayak Abu Jahal yang dikecam, yang diancam dalam ayat. Ada orang mau sholat, ada orang ngaji mau, ada orang mau melaksanakan ibadah apa. Nah, makanya kita harus hati, jangan sampai kita termasuk dalam golongan. Nah, terus kok sholat? Padahal sholat 5 waktu itu turunnya adalah setelah Nabi Isra Mi'raj. Nabi waktu ini kan belum dapat perintah sholat 5 waktu karena ini di masa-masa awal. Nah, ini begini. Jadi Nabi ini meskipun belum dapat perintah sholat 5 waktu, tapi sudah mendapatkan perintah sholat tiap pagi dan sore. Di pagi itu setelah matahari terbit, kemudian sore hari menjelang matahari terbenam. Jadi sudah dapat perintah sholat meskipun belum Isra. Jadi
Jadi tiap pagi dan sore hari Kanjeng Nabi melaksanakan sholat. Nah, ketika melaksanakan sholat kemudian dicegah oleh Abu Jahal. Orang usah sholat nih, ini. Nah, itu Abu Jahal. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita apakah kamu melihat? In kana, jika ada Abu Jahal itu 'alal huda, jika ada orang yang mencegah orang lain untuk sholat itu 'alal huda, berada di atas jalan petunjuk. Apakah kamu melihat orang-orang yang sukanya mencegah orang lain melakukan kebaikan itu benar atau tidak? Benar atau tidak Abu Jahal itu? Salah, karena apa? Mau melaksanakan kebaikan kok malah dilarang. Al-amaru bit taqwa, atau amal perintah atau orang yang melarang itu tadi melaksanakan perintah bit taqwa atau memerintahkan bit taqwa kepada jalan ketakwa. Abu Jahal itu berada jalan petunjuk atau tidak? Merintahkan kepada ketakwaan atau tidak? Berarti apa? Orang yang sukanya melarang orang lain untuk melaksanakan aktivitas ibadah itu adalah orang yang salah. Alal huda, huda itu adalah petunjuk. Huda itu satu akar kata dengan hadiah. Terus ya hadiah itu begitu. Hadiah itu disampaikan dengan senyum, dengan lemah lembut, atau dengan brutu, kemudian dengan kasar. Hadiah itu, kalau dengan menyerahkan hadiah orang lain itu dengan senyum, dengan lemah lembut, atau dengan brutu, terus diucapkan barang itu. Hadiah kan disampaikan dengan lemah, sehingga apa? Buddha itu juga orang mengajak orang lain kepada kebaikan, mengajak kepada hidayah petunjuk agama, itu harus disampaikan dengan lemah lembut, dengan sumeh, dengan senyum, tidak disiarkan atau tidak diberitakan, disampaikan dengan kasar, dengan mencaci. Karena apa? Buddha petunjuk itu satu akar kata dengan hadiah. Kalau kita menyampaikan hadiah ke orang lain aja dengan tersenyum, dengan mengucapkan selamat, bunga, sumringah, maka hidayah itu juga begitu. Sehingga kalau kita ngajari orang ngaji itu begitu, ngajari anak-anak kita misalnya, itu kalau kita getak-getak, misalnya ada anak diajari ngaji tidak bisa segera bisa, wangel banget begini, kok digetak-getak, bisa berangkat ngaji atau tidak? Kapok. Iya, mesti wah, kan ustaz galak. Moneh. Sehingga apa? Orang ngajak kebaikan itu harus dengan jalan itu. Kanjeng Nabi itu menarik banyak orang Mekah waktu itu, orang Arab. Karena Kanjeng Nabi itu terkenal lembut. Walau minta fadzan walidal qalb, Nabi Muhammad. Kalau kamu itu hatinya keras, orangnya kasar, lan faddu min orang-orang sekitar itu akan berhamburan dari sekeliling. Sehingga apa? Kita ngajak kepada kebaikan, ngajak kepada hidayah, itu harus dengan cara yang menyenangkan. Kira-kira bagaimana orang itu bisa tertarik dengan kita? Salah satunya yaitu disampaikan dengan lemah lembut, dengan senyum, dengan senyum. Itu hidayah. Nah, Abu Jahal tidak orang yang menyampaikan hidayah, bukan orang yang memerintahkan kepada ketakwa. Takwa itu maknanya adalah menjaga diri. Nah, takwa itu ada dua macam. Menjaga diri itu ada dua macam. Yang pertama itu adalah menjaga diri dari siksa Allah di dunia. Kemudian yang kedua itu adalah menjaga diri dari siksa Allah di akhirat. Nah, takwa yang menjaga diri dari siksa di dunia itu contohnya adalah yang berkaitan dengan hukum-hukum alam. Misalkan apa? Kalau kita tidak makan pasti
diniati takwa itu dapat pahala. Karena apa? Menjaga diri dari siksa dunia. Jadi aktivitas duniawi yang remeh itu bisa jadi pahala. Orang kok nggak mau ke kamar mandi untuk buat hajat, simpel banyak yang kamar mandi. Padahal dia tahu kalau nanti tidak buang hajat nanti jadi penyakit. Ngempet kencing nanti jadi kencing. Ngempet tidak buang air besar nanti juga jadi penyakit. Jadi lari khusus. Nah, sehingga orang melaksanakan buang hajat kok diniati takwa, itu bisa dapat pahala. Orang tahu hukum alam, kalau tidak kerja nanti dia tidak akan bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, banyak masalah terjadi, siksa dunia. Misalkan tidak punya harta, tidak punya uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Orang kok kerja diniati takwa, menjaga diri dari siksa Allah di dunia, dapat. Nah, itu contoh ketakwaan yang bersifat dunia. Jadi menjaga diri dari siksa dunia itu juga termasuk takwa. Kalau kita diniatinya itu takwa kepada Allah, ben ora melarang, ben ora membeli, ben ora lor. Nah, itu dihitung ibadah. Sehingga sebetulnya orang Islam itu ya, karena dalam setiap aktivitas hidupnya di dunia itu bisa dinilai